Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, para pemirsa kajian Darul Ihsan yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam majelis ilmu, yang mana ini merupakan majelis yang dicintai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang duduk di dalam majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang akan dirahmati serta diberkahi oleh Allah ta'ala, baik dalam setiap perbuatan kita, ibadah kita, dunia maupun akhirat kita. Allahumma amin. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan salasatil usul, 3 landasan utama, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar, iman terhadap takdir, ya, baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Dan kita masih pada bab yaitu al-imanu bil qadar yatadammanu arba'ata umur. Iman terhadap takdir itu memiliki 4 pilar utama, 4 pilar penting yang wajib untuk kita perhatikan. Yang pertama yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala alima bikulli syai'in jumlatan wa tafsila, yaitu mengetahui segala sesuatu baik secara umum ataupun secara terperinci, ya, azalan wa abada, ya, dengan ilmu Allah yang sifatnya azali dan akan senantiasa terus menerus. Artinya Allah itu tidak diawali dengan yang namanya kebodohan, tetapi Allah Ta'ala itu ilmunya sifatnya azali, tidak diawali dengan kebodohan dan tidak akan diakhiri dengan ketidaktahuan. Jadi kita mengimani akan hal tersebut, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala hal, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, antaranya dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-59. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah sebutkan di antara perkara yang gaib itu adalah wa ya'lamu ma fil arham, dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim seorang wanita.
yaitu ketika bayi mulai berkembang. Sebelum bayi itu dia sampai pada usia yang kita bisa menentukan, istilahnya kita bisa melihat apakah dia wanita atau laki-laki, perempuan atau laki-laki dengan alat bantu USG tentunya. Dan ini sifatnya bukan akurat 100%, tetapi dia bisa dikatakan umumnya bisa membantu kita mengetahui. Nah, Allah Ta'ala itu sudah mengetahui bahwasanya yang ada di dalam rahim seorang wanita itu akan lahir seorang anak dengan jenis kelamin demikian. Itu Allah mengetahui semuanya. Nah, itu yang disebut dengan ilmu Allah itu sangat luas sekali, meliputi segala hal. Adapun yang kedua, yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir ini di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfi sanah. Allah itu telah mencatat seluruh takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi Allah sudah mencatat seluruhnya. Nah, ini yang perlu kita imani, bahwasanya segalanya telah dicatat oleh Allah. Segala yang terjadi sekarang di atas muka bumi, semua itu telah dicatat di dalam kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Apa sih artinya Lauhul Mahfuz itu? Al-Lauh artinya lembaran, Al-Mahfuz artinya adalah yang terjaga. Artinya tidak ada yang mengetahui catatan di dalam lembaran tersebut melainkan hanya Allah semata. Ya, hanya Allah semata. Hanya Allah yang mengetahuinya. Apa bahasa Inggrisnya dia semata? He only one gitu. Itulah pokoknya. Bo nggak ngerti. Ya. Hanya Allah semata. Ya, hanya Allah semata yang mengetahuinya. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita yakini, kita imani, karena tidak ada yang mengetahui sesuatu yang telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, nah ini dia. Kita masuk ke poin yang ketiga sekarang. Ya, poin yang ketiga, bahwasanya di antara pilar yang berkaitan dengan iman terhadap takdir, yaitu al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah. Kita beriman bahwasanya seluruh makhluk itu, ya, seluruh makhluk atau seluruh ciptaan Allah itu semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Ya. Jadi makhluk itu dia punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Dia diberikan oleh Allah Ta'ala kehendak untuk melakukan satu perbuatan. Tetapi kehendak makhluk itu semuanya itu berada di bawah kehendak Allah. Manusia diberikan kehendak untuk melakukan hal, ya, diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala untuk melakukan satu perbuatan. Tetapi apakah perbuatan tersebut akan bisa dia lakukan atau tidak, itu kita kembalikan kepada kehendak Allah Ta'ala. Sehingga dari sini ada sebuah istilah yang mengatakan begini,
Manusia boleh berencana, tetapi yang menentukan rencana itu berhasil atau tidak adalah Allah. Nah, itu dia maksudnya. Allah yang menentukan. Ya, Allah yang memberikan istilahnya keputusan di situ. Manusia boleh untuk berencana, dia mungkin berencana apa gitu kan dalam kehidupannya. Tetapi yang menentukan perencanaan kita itu apakah akan bisa kita lakukan atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini ketika Allah Ta'ala memudahkan rencana kita, berarti itulah yang terbaik untuk kita. Tetapi ketika rencana tersebut ternyata Allah tidak berikan kemudahan dan gagal untuk kita lakukan, maka yang perlu kita imani, di balik semua itu ada hikmah yang Allah Ta'ala telah siapkan kepada kita. Cukup seperti itu aja. Makanya orang kalau sudah menyandarkan segala sesuatu kepada kehendak Allah Ta'ala, itu dia akan merasa hidupnya nyaman, tentram. Karena sehebat-hebat kita untuk mengatur suatu perencanaan, sepengalaman kita, atau mungkin kita katakan saya sudah asam garam melakukan kegiatan ini, saya sudah punya pengalaman beribu-ribu ya kegiatan misalkan, atau jam terbangnya sudah tinggi, tetap saja ya hal tersebut bukan menjadi faktor utama, karena semua itu kita kembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, misalkan seorang pilot, meskipun dia sudah terbang dengan beribu-ribu jam, ya, tetap saja akan ada satu momen di mana ketika dia ingin landing, dia tidak bisa untuk melakukan landing. Pasti dia akan melakukan suatu go around. Dia akan naik kembali ke atas untuk ya menunda landingnya tersebut. Dan itu menunjukkan bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih di atas daripada kehendak manusia. Ya. Ada orang, contoh nih, dia berencana, dia memahami teorinya, dikasih tahu sama pengalaman hidup orang lain. Kamu kalau ingin punya anak laki, kamu harus begini. Nyatanya dia sudah melakukan hal tersebut, tapi kehendak Allah anak tersebut adalah wanita. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya jemaah sekalian, kehendak Allah Ta'ala itu di atas kehendak makhluknya. Baik. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-86, Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan dia memilih dari ciptaan-ciptaannya itu. Allah menciptakan manusia. Dari manusia ini Allah pilih manusia yang terbaik adalah para nabi dan rasul. Dari para nabi dan rasul Allah memilih lagi, yaitu ulul azmi. Dari ulul azmi Allah memilih lagi, yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah itu berkehendak. Allah memilih sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Contoh yang lain misalkan, di antara bentuk kehendak Allah Ta'ala, Allah menciptakan iblis. Mungkin dalam pikiran kita, kenapa kok Allah menciptakan iblis? Andai kata Allah tidak menciptakan iblis, kita tidak mungkin sekarang berada di dunia. Kita mungkin sekarang tetap berada di dalam surga. Kita akan berada dalam kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Itulah kehendak Allah. Ya, itulah kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan kehendaknya. Maka kita cukup mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu semuanya kembali kepada kehendak Allah. Adapun perbuatan kita, perencanaan kita, Allah memberikan keluasan kepada kita untuk berencana dan ingin melakukan sesuatu, tetapi hal tersebut bisa kita lakukan atau kita gapai, semua itu tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita itu apa? Berdoa agar segala perencanaan, hal-hal yang kita inginkan ya dari perbuatan-perbuatan kita yang baik itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa kita melakukannya. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-27.
Taib. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27 Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan kita tidak bisa mengatur Allah. Maksudnya kita mau mendikte Allah Ta'ala, nggak bisa. Yang ada Allah yang mengatur kita. Kita nggak bisa mengatur Allah Ta'ala. Misalkan kita mau bilang sama Allah, ya Allah turunkan hujannya di sana, turunkan hujan di sini. Kayak ada orang itu ya, dia berupaya untuk supaya di tempat ini tidak turun hujan, di tempat lain turun hujan. Nggak bisa. Dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Karena yang mampu untuk melakukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita sering lihat. Betapa banyak fenomena yang kita dapati di satu tempat hujan, sampingnya tidak hujan. Dan itu menunjukkan semua itu adalah kehendak Allah. Manusia tak bisa. Ya. Jangankan dia itu ingin mendikte Allah Ta'ala dalam masalah seperti itu, sekedar untuk bagaimana memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, manusia itu tidak mampu. Sekedar untuk menjaga dirinya dari kemudorotan saja dia tidak mampu. Mudarat yang kecil saja. Ya, sama seperti orang-orang yang percaya kepada orang yang bisa mengatur hujan, bisa menjadikan hujan turun di sini, di sini, di sini. Kita katakan jangankan hujan yang gede seperti itu, sekedar untuk menahan, mohon maaf nih, untuk menahan ya buang air kecil saja mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu untuk bisa melakukannya. Ya, apalagi menahan yang demikian. Coba kalau dia tahan, yang ada itu kena penyakit dia. Ya. Sudah wayanya dikeluarkan, ditahan, yang ada itu bukan ke toilet nanti larinya, ke IGD. Ya, lama-lama bisa kena prostat kan ya, kalau demikian kan. Kalau sudah demikian, ya, mana hebatnya? Nggak ada hebatnya. Yang ada tuh mudarat yang akan dia dapatkan. Baik. Dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan kalian di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah. Ono sing ganteng, ono sing elek, ya. Ono sing pas-pasan. Ya. Ada yang kulitnya itu kulit putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang, ada yang batu bara, ada. Ya, apa kulit batu bara itu? Ya, kita ini kayaknya sawo matang masuknya. Indonesia ini rata-rata sawo matang. Lakinya, tapi perempuannya banyak ya kan. Ini langsat ini kulit kita nih. Ya. Saya pakai pemutih nggak bisa. Memang sudah dasarnya dari sono ya kayaknya. Ada orang bilang itu ya hitam-hitam manis gitu kan. Mungkin hitam saya ketutup sama manisnya. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu kan, coba lihat ya, beraneka ragam, bermacam-macam. Mau itu kembar ya, kembar itu tidak ada yang identik 100%, itu tidak ada. Pasti ada perbedaannya. Saya belum menemukan ada orang kembar identik 100%, itu tidak ada, belum ada. Saya belum temukan. Pasti ada perbedaannya. Ima dia satunya tidak kacamata, ima satunya kacamata. Ya. Ima satunya kurus, ima satunya gemuk. Begitu pula dari sisi kesukaan. Saya punya teman orang kembar. Ya. Mereka memiliki perbedaan. Tidak ada yang identik 100% kayak orang. Jangankan itu, pinang dibelah dua saja nggak identik jemaah. Coba antum belah pinang, pasti yang satunya bijinya banyak, satunya nggak banyak. Nggak bisa identik itu. Yang bisa menciptakan sesuatu yang identik itu hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan sesuatu yang identik itu. Identik 100% sama, itu tidak ada bedanya. Hanya Allah yang mampu melakukan. Adapun kita berupaya untuk ya. Nah, tapi di balik tidak identiknya manusia itu ketika mereka kembar, disitulah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, gitu loh. Masuk dalam ayat ini,
Allah itu menciptakan makhluk itu beraneka ragam. Kita kalau ngomong orang Indonesia, umumnya Indonesia tuh rata-rata tingginya 160, 165 gitu kan? Kan seperti itu. Kalau kita ngomong orang Eropa, umumnya 175 ke atas, 80 bahkan sampai 2 meter. Nah, itu menunjukkan Allah itu menciptakan sesuatu itu beraneka ragam. Beraneka ragam. Subhanallah. Ya. Kuasa Allah Ta'ala jemaah. Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Dan itu kembali kepada kehendak Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-112, Allah berfirman, walau sya'a rabbik ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Ya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Ya. Jadi Allah Ta'ala ya, ingin menjelaskan tentang kalau memang Allah tidak menghendaki, mereka tidak akan melakukannya. Ya. Tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka ini ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah jadikan di atas muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya kehendak Allah. Tetapi manusia diberikan kehendak. Manusia diberikan kehendak untuk dia memilih. Mana contohnya? Misalkan nih kita diberikan 2 barang, ya, A, B, lalu kita memilih B, berarti itu kan kehendak kita. Tetapi kehendak kita itu semuanya juga tidak lepas dari kehendak Allah. Ketika kita memilih barang B, berarti itu adalah takdir Allah. Karena kita diberikan kehendak untuk memilih. Nah, berbeda dengan umumnya orang-orang Qadariyah. Orang Qadariyah itu mereka mengatakan manusia itu tidak memiliki kehendak. Karena manusia itu laksana boneka yang sedang dimainkan oleh pawangnya. Jadi apa yang dipilih oleh manusia itu, ya udah itu karena memang Allah yang berkehendak di situ. Padahal ayat-ayat yang menjelaskan manusia memiliki kehendak itu kan banyak. Contoh misalkan dalam ayat surat Al-Balad, ya, dalam surat Al-Balad dalam surat Al-Balad pada ayat yang ke-10, apa kata Allah Ta'ala? Wa hadainahun najdain, dan kami telah berikan kepada manusia itu 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Artinya mereka itu bebas untuk memilih jalan mana yang akan mereka tempuh, jalan kebaikan yang akan bermuara pada surga ataukah jalan keburukan yang akan bermuara kepada api neraka. Apakah mereka memilih keimanan ataukah memilih kekufuran? Apakah mereka memilih tauhid atau memilih syirik? Tapi perlu diingat, setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya, memiliki balasannya. Kalau orang memilih keimanan, berarti dia telah memilih surga. Tapi tatkala dia memilih kekufuran, maka dia telah memilih api neraka. Ketika dia memilih bertauhid, memilih mengikuti sunnah, berarti dia telah memilih jalan menuju kepada surga. Tetapi tatkala dia memilih syirik, memilih perkara baru dalam urusan agama, berarti dia telah memilih jalan untuk masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi manusia diberikan kehendak. Ya, kayak misalkan antum pergi ke masjid, masjid itu ada 3 pintu. Antum tidak dipaksa untuk masuk dari pintu manapun, antum bebas memilih pintu mana yang antum mau. Yang jelas jangan masuk melalui pintu akhwat aja, itu yang jelas.
Antum terserah mau masuk lewat, misalkan ada pintunya sebelah utara atau sebelah selatan, misalkan antum mau masuk lewat selatan kah atau masuk lewat utara kah, bebas, tidak ada yang melarang. Ya, itu artinya Allah memberikan kita kehendak untuk memilih. Seperti contoh misalkan seorang wanita dia dilamar oleh beberapa laki-laki, kan dia bisa memilih, iya toh? Dia bisa memilih. Apakah dia memilih si A yang top grade, si B yang KW, maksudnya gantengnya biasa gitu loh, atau yang si C, ya misalkan ya itulah pokoknya welek misalkan gitu ya. Tinggal dia terserah, dia punya hak untuk memilih. Namun perlu diingat, setiap pilihan itu pasti memiliki konsekuensi. Dan ketika kita memilih sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak baik, ya maka ketahuilah bahwasanya semua itu telah Allah takdirkan, dan jangan kita salahkan kepada Allah Ta'ala, karena memang kita telah diberikan kehendak untuk memilih. Ya, makanya sebelum kita memilih sesuatu, hendaklah kita itu berdoa kepada Allah, minta dari sekian pilihan ini mana yang terbaik. Ya, mana yang terbaik. Karena terkadang Allah tidak akan membimbing kita untuk memilih sesuatu yang terbaik ketika kita lupa untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kita lupa untuk meminta bimbingan kepada Allah. Kadang itu tadi, orang itu suka pede dengan kemampuannya, pengalaman, tenang, ya, percaya sama aku. Ya. Kadang-kadang kalau temannya nggak percaya sama nuarai kira, nggak percaya sama kita, orang itu kan bisa kan. Jangan terlalu kita berbangga dengan pengalaman yang kita miliki, karena pengalaman yang kita miliki itu belum tentu ya semuanya akan berujung pada kebaikan nantinya. Namun tetap semua itu tidak lepas dari kita memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, ya, pilar yang keempat. Di antara pilar yang berkaitan dengan iman terhadap takdir, yaitu al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillah bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Kita mengimani bahwasanya seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah. Seluruh makhluk itu adalah ciptaan Allah, dan segala hal yang berkaitan dengan makhluk itu merupakan ciptaan Allah. Mana contohnya? Contoh misalkan sifat yang melengket pada makhluk, maka itu juga ciptaan Allah. Makhluk itu disifati dengan cerdas, maka cerdasnya makhluk itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Ya. Jadi sifat, zat itu semuanya makhluk, ciptaan Allah Ta'ala. Selain Allah semuanya adalah makhluk, karena Allah adalah sang khalik semata. Hanya Allah sang khalik itu, tidak ada yang lain. Meskipun di luar sana banyak orang mengklaim Tuhan mereka sebagai pencipta, maka kita katakan Tuhan mereka itu adalah ciptaan Allah. Contoh misalkan, mereka meyakini bahwasanya ada namanya dewa pencipta, pemelihara, ada dewa perusak dalam agama Hindu. Maka kita katakan, siapa yang dijadikan sebagai dewa pencipta mereka? Kalau mereka katakan adalah para jin, maka jin itu adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan jin itu. Kemudian orang-orang yang menyembah kepada Isa bin Maryam. Siapa Isa bin Maryam? Isa bin Maryam itu manusia, maka dia pun adalah makhluk ciptaan Allah. Maka kita manusia tidak boleh menyembah kepada makhluk, tetapi menyembah kepada yang menciptakan makhluk. Ya.
Makhluk itu tidak boleh menyembah kepada sesama makhluk. Yang ada itu makhluk menyembah kepada sang Khalik. Itu yang benar. Kalau makhluk menyembah kepada makhluk, apalagi makhluk itu lebih rendah daripada yang menyembah, maka ini satu kejahilan yang sangat fatal. Kayak ada orang nyembah sama sapi, ya. Manusia nyembah sapi. Sekarang nih pertanyaannya, siapa yang paling mulia? Manusia atau sapi? Kalau ada yang mengatakan sapi lebih mulia, ini sepertinya dia minum kopi seampas-ampasnya itu. Ya. Kalau dia mengatakan sapi lebih mulia daripada manusia, subhanallah. Sementara Allah Ta'ala menciptakan kita manusia ini adalah makhluk yang mulia. Allah berikan akal kepada kita. Makhluk yang lain, sapi, hewan, tidak ada diberikan akal. Mereka hanya diberikan hawa nafsu dan insting untuk mereka bisa bertahan hidup. Adapun manusia diberikan akal untuk berpikir. Untuk mereka itu berpikir siapa yang harus disembah. Ketika mereka tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan hal tersebut, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak punya akal? Ya. Oh, kita diberikan akal untuk berpikir. Nah, ini yang harusnya digunakan akal itu. Namun terkadang manusia suka salah dalam menggunakan akalnya. Justru dia menggunakan akalnya pada perkara-perkara yang tidak dianjurkan. Mana contoh perkara yang tidak dianjurkan dalam masalah akal? Yaitu memikirkan tentang nih Allah itu kalau turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, berarti Allah pindah dari satu tempat ke tempat, karena kan sepertiga malam terakhirnya berbeda. Maka kita katakan itulah akal manusia, memikirkan sesuatu yang tidak disuruh sama Allah Ta'ala. Yang kita disuruh untuk memikirkan oleh Allah Ta'ala dengan akal itu. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa min ayatihi yakhluqus samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Tujuannya apa? Kita mikir, kok langit itu tidak ada tiangnya ya? Ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah, ada pohon yang rindang, ada ini. Terus kita dapati ada tanah yang tandus, ketika hujan turun kok bisa menjadi subur. Itu akal digunakan di situ, bukan memikirkan sesuatu yang memang tidak pantas untuk dipikirkan oleh akal. Makanya saya bilang tadi, alangkah sangat jahilnya kita ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang mulia, ternyata kita tunduk kepada makhluk yang justru secara tingkatan itu berada di bawah kita manusia. Nyembah kepada jin, nyembah kepada sapi, nyembah kepada pohon. Subhanallah. Mana akal kita? Ya, kuburan diajak ngomong. Ya apa kuburan diajak ngomong gitu. Antum mau pakai toa itu, kuburan itu tidak akan bisa jawab dia. Ya, yang ada kalau kuburannya bisa jawab, bisa ngomong, antum kabur. Ya, subhanallah. Disinilah kita manusia itu disuruh untuk belajar, menggunakan akal dengan baik. Ya, disuruh untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Inilah kita manusia. Kadang kita salah dalam menempatkan akal kita. Taib. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-12. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Adapun manusia itu bukan mencipta. Ingat ya, manusia itu bukan pencipta, tetapi perakit atau penyusun. Ya. Maka saya kurang setuju kalau ada yang mengatakan dia pencipta puisi, kurang cocok. Karena kalau cipta itu adalah, yang namanya cipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sekarang nih, kalau dikatakan kita adalah sebagai pencipta robot, bahan dasarnya robot itu dari mana? Taruhlah besi. Besi siapa yang ciptakan? Kan gitu kan, harusnya mikir gitu kan. Kita tuh hanya merakit bahan baku yang sudah ada. Jadi tidak cocok kita dikatakan sebagai pencipta. Kita itu dikata cocoknya sebagai perakit atau penyusun. Itu yang cocok kita itu.
Kalau pencipta itu hak Allah yang menciptakan, karena menciptakan dalam pandangan syariat itu adalah minal adami ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Sekarang contoh bumi, dari tidak ada sebelumnya Allah ciptakan menjadi ada. Manusia belum ada manusia dahulu, Allah ciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam, terus beranak pinak sampai sekarang. Jadi kita bukan menciptakan namanya itu, kita adalah merakit atau menyusun atau mengumpulkan bahan-bahan baku itu menjadi satu kesatuan. Maka akan muncul model yang berbeda dari bahan baku tersebut. Dari besi misalkan, contoh nih, ada yang mengatakan pencipta lampu, kurang cocok kalau dia dikatakan sebagai perakit bahan baku, ya supaya kemudian tersusunlah komponen itu menjadi sebuah lampu, itu yang benar. Ya, bahasanya terlalu panjang mungkin kalau itu ya. Coba cari bahasa yang lain lah. Penemu kayak cocok kayak penemu itu. Ya. Karena kan menemukan itu kan sesuatu yang memang sudah ada, ditemukan oleh yang pertama kali, kan begitu. Tapi kalau dikatakan pencipta, kita tidak cocok, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita, kecerdasan kita, akal kita. Allah yang menciptakan. Sekarang nih, kalau Allah tidak memberikan kecerdasan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan yang demikian. Kan begitu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah yang akan menjaga segala sesuatu itu. Allah yang menjaga segalanya. Jadi kita ini dijaga sama Allah. Maka kita tidak usah khawatir manusia. Allah yang menjaga kita, Allah yang menjamin kita. Tenang, jaminan Allah itu nggak perlu pakai iuran tiap bulan. Ya. Kita kan kalau ingin mendapatkan jaminan itu kan harus iuran tiap bulan. Ya, jaminan kesehatan, keselamatan, kecelakaan lah. Ya. Kalau pingin asuransi itu sama Allah dan tidak perlu pakai fulus. Asuransi sama Allah Ta'ala. Sudah gitu lifetime. Ya salam. Asuransi Allah Ta'ala itu lifetime jemaat. Kita mau klaim kapanpun bebas. Tidak perlu pakai tunggu harus 8 tahun baru bisa, harus ada kecelakaan seperti ini baru bisa diklaim. Nah, asuransilah sama Allah Ta'ala. Ya. Kita mengasuransikan diri kita sama Allah Ta'ala itu adalah asuransi terbaik, lifetime, sepanjang, bukan hanya mengcover kita, seluruh anggota keluarga kita di cover sama Allah Ta'ala. Lihat, banyak orang gak punya orang tua, hidup jadi anak yatim, bisa hidup gak? Di cover sama Allah semua, Allah yang jaga. Ya. Tapi itulah kita manusia ya, lebih suka dan percaya dengan janji-janji manis dari para sales daripada janjinya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Iya, kita tuh kayak gitu. Tuh sales yang ngomong, ini tidak akan hangus, gini kembalinya 80%, gini. Nanti kalau ada kecelakaan ya akan di cover, diberikan uang santunan 1 miliar gitu kan. Orang kalau dengar 1 miliar, akhirnya apa? Ya Allah, akhirnya mencelakakan diri biar dapat 1 miliar. Itu namanya ya bahasanya. Demi uang 1 miliar lah untuk mencelakakan dirinya. Gak tahu lah, ibu mungkin tahu bahasanya. Kalau bahasa saya terlalu kasar nanti. Ada bahlul orang seperti ini nih. Ya. Subhanallah aja. Nah, Allah Ta'ala tegaskan dirinya, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan mengcover seluruh kebutuhan kita. Bayangkan, dari sejak kita lahir sampai hari ini, semua di cover sama Allah Ta'ala. Dan Allah tidak pernah miskin. Tidak pernah karunia Allah itu berhenti kepada kita. Kadang kalau kita tidak dapat dari orang tua kita, ada orang lain yang akan memberikan kita. Dan semua itu bermuara kepada satu, yaitu kepada Allah. Coba lihat, ya, Allah menjamin seluruh makhluknya dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, di cover semuanya sama Allah Ta'ala. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa dalam hadis qudsi? Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau sekiranya kalian dari awal sampai akhir meminta kepadaku, ya, lalu setiap orang aku berikan apa yang menjadi keinginannya, kata Allah Ta'ala, ma yanqusu min mulki syai'a,
semua itu tidak akan mengurangi kerajaanku. Kalaupun ya diibaratkan semua yang telah Allah berikan kepada seluruh manusia, dari apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala diberikan semuanya, yang berkurang dari kerajaan Allah Ta'ala seperti kita mencelupkan jari ke lautan, dan yang menempel di jari itu, itulah yang berkurang dari kekayaan Allah. Gak kelihatan jemaah ya. Sementara yang luas itu adalah kekayaan Allah, yang berkurang itu hanya yang menempel di jari kita. Subhanallah, berarti sedikit. Makanya sangat indah ada sebuah ungkapan yang mengatakan gini, kaifa akhaful faqr, bagaimana aku ya takut dengan kefakiran, wa anna rabbi ghani, sementara Rabbku itu adalah maha kaya ya. Maka kita harus mengimani akan hal ini. Allah Ta'ala yang menjadi pemelihara kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menjamin segala kebutuhan kita. Jadi tidak usah khawatir. Sekarang tugas kita adalah mencari yang halal, bukan mencari yang haram. Kita mengumpulkan dari yang halal ya, kita berdoa sama Allah untuk selalu diberikan sesuatu yang halal, ya, diberikan dari harta yang halal, bukan hanya sekedar banyak tetapi benar-benar halal. Baik. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Furqan pada ayat yang kedua. Surat Al-Furqan pada ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, lalu Allah yang telah menentukan ukurannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, di sini tuh ada pelajarannya begini. Jadi ketika Allah menciptakan kita manusia, kan manusia itu kan diciptakan ya sama Allah. Nah, lalu Allah memberikan kadar dari urusan dunia kepada mereka, itu sudah yang terbaik untuk mereka. Makanya kan ada orang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan Allah takdirkan kekayaannya itu biasa-biasa. Ada orang yang kekayaannya itu tengah-tengah, ada orang yang kekayaannya itu tinggi. Nah, itu semua ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia orang beriman, ya berarti orang tersebut diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala untuk dia bisa beribadah dengan hartanya. Tapi kalau dia orang kafir, makanya tidak usah kita cemburu, karena kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu pada hakikatnya adalah sebuah kebinasaan yang menjadikan mereka terjatuh dalam sebuah istilah istidraj. Ya. Makanya kan Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat tentang istidraj. Istidraj itu adalah kalau kita melihat seseorang dalam kondisi dia bermaksiat tapi Allah memberikan dunia, itu artinya Allah sedang memberikan istidraj kepada dia. Allah sedang menjadikan dia enak. Tiba-tiba Allah akan menarik semua itu atau menimpakan musibah yang besar kepada mereka. Maka coba lihat orang kafir ya, punya harta banyak, kadang dia tuh sakit, kadang dia berobat kemana, habis uangnya. Jadi capek cari uang untuk sekedar berobat, kan begitu ya. Saya punya cerita, diceritakan sama teman. Jadi dia itu naik kelas naik pesawat, subhanallah dia dapat upgrade kelas bisnis, karena seat yang dia harusnya di kelas ekonomi itu full, lalu dia di upgrade di kelas bisnis. Dia duduklah di samping orang yang kaya. Ternyata orang kaya ini orang kafir. Ketika dibawakan servisnya, ya dibawakan makanan oleh pihak maskapai kan, oleh pramugari, dilihat sama teman anak ini, ternyata dia hanya minum air putih. Sementara teman anak ini makan
Maka ngomonglah yang di sampingnya ini, ya enak ya bisa makan. Kalau saya hanya bisa minum air putih, anjuran dari dokter. Subhanallah. Ya, lihat. Dia punya uang banyak, dia bisa naik kelas bisnis. Tetapi ternyata uang yang banyak itu dia tidak bisa menikmati dengan leluasa. Ada pantangan, ada ini yang menjadikan dia tidak bisa menikmatinya. Ya, oleh karena itu para jemaah sekalian, kita cukup beriman saja bahwasanya apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita ini, ya, dari urusan-urusan dunia, terutama dari harta ini ya, ibu-ibu, biar ibu-ibu nggak usah iri sama orang ini. Kadang-kadang kalau dalam masalah harta ini yang paling sering iri ibu-ibunya. Ya, nanti dimotivasi bawa suaminya, "Mas, kerja ya, sing semangat, iso tuku tas gitu loh buat istri nih." Kalau saya motivasinya beda, "Pak, kerja semangat biar bisa nikah lagi." Kadang-kadang seperti itu. Ya itu tadi, kita lupa bahwasanya takdir Allah Ta'ala kepada kita itu sudahlah yang terbaik untuk kita. Kadarnya itu memang sudah seperti itu yang terbaik. Jadi cukup kita mengimani apa yang telah Allah takdirkan kepada kita dengan segala ukurannya, itulah yang terbaik untuk kita jalani. Dan semua itu terlalu besar tanggung jawabnya nanti, pertanyaan nanti di hari kiamat. Yang segini saja itu sangat sulit bagi kita untuk kita tanya nanti, ketika kita ditanya untuk kita jawab nanti di hari kiamat, apalagi ini perkara yang lebih besar. Ya, oleh karenanya yakinilah setiap pilihan Allah Ta'ala yang telah menakdirkan kepada kita dengan ukurannya itulah yang terbaik untuk kita. Tinggal kita jalani. Ya, tinggal kita jalani. Oleh karenanya pada satu ketika Syakik ini dia pernah ditanya oleh gurunya Ibrahim ibn Adham, "Ya Syakik, amman ta'alaihi, bagaimana kau menyikapi dunia ini? Coba gimana pandanganmu terhadap dunia ini?" Kata Syakik, "Idza ruziktu akaltu wa idza munitu sabartu." Kalau aku diberi, aku makan. Kalau aku tidak diberi, aku bersabar. Maka kata Ibrahim ibn Adham, "Idzan anta ka kilabil balih." Berarti engkau itu seperti anjing-anjing yang ada di kota Balih. Lihat anjing-anjing di sana itu. Kalau mereka dikasih, mereka makan. Kalau nggak dikasih, menengai. Ya. Akhirnya Syakik balik bertanya kepada gurunya Ibrahim ibn Adham ini, "Wa ma bika? Terus bagaimana denganmu?" Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau aku diberi, aku gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kalau aku tidak diberi, aku bersyukur." Kenapa? Karena dengan tidak diberi berarti tidak ada hisab. Bersyukur artinya akan mengurangi hisab. Kita beda. Allah katakan kepada kita, menceritakan bagaimana kondisi manusia dalam muamalah terhadap dunia. Apa kata Allah? "Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ya wa na'amahu wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Ketika manusia diuji oleh Allah, Allah sedikitkan urusan dunianya. Apa kata mereka? "Ya, ini Rabbku sedang menghinakan aku." Mereka mengukur kehinaan yang Allah berikan kepada mereka dari urusan materi duniawi. Tidak. Padahal sebaliknya, ujian sesungguhnya ketika kita diberi, bersyukur atau tidak. Makanya Allah katakan banyak orang itu bisa lolos dari ujian kefakiran dan kesabaran, tetapi sedikit orang yang bisa lolos dari ujian kekayaan dan syukur. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hamba yang bersyukur itu sedikit, gak banyak. Nah, kaitannya dengan poin takdir ini, imani semua sudah takdir ya sudah.
kadar yang Allah telah tentukan kepada kita itu sudah menjadi perkara yang telah Allah tetapkan, dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Itu pasti yang terbaik untuk kita. Hari ini Allah berikan kita makan pakai telur, pakai misalnya telur dadar, ya sekup pecel misalkan telur dadar, zen sudah. Ya. Kita tidak perlu iri sama orang, karena itulah takdir yang Allah tentukan sama kita. Mungkin itu yang terbaik. Ya. Bisa jadi kalau antum makan nanti makannya opo misalkan, ya rawon misalkan pagi-pagi itu tiba-tiba kolesterol antum naik, kan repot, iya toh? Ya, Ustaz, tapi kan bumbu kacang itu buat ini juga Ustaz, samurat. Iya. Intinya apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita itu sudah yang terbaik. Oleh karenanya dalam konsep ini Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Undur ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat kepada yang di atas. Kenapa demikian? Karena itu akan menjadikan kita lebih bersyukur. Lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah itu empat pilar yang berkaitan dengan iman terhadap takdir. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiah. Ketahuilah, ya, iman yang telah kami jelaskan tadi itu tidak menghilangkan atau tidak menafikan bagi seorang hamba itu ada kehendak. Dia punya kehendak untuk melakukan sesuatu dan memilih sesuatu itu sesuai dengan kemampuannya. Li'anna syar'a wal waqi' dalani ala isbati dzalik. Karena secara syariat, secara dalil dan secara realnya yang terjadi di lapangan, manusia itu diberikan kehendak. Sekarang contohnya dari dalil, ya, mana dalil yang menunjukkan manusia itu diberikan kehendak? Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Apa kata Allah? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang-ladang kalian dari arah yang kalian inginkan. Maksudnya ladang di sini tuh istri. Jadi ketika istri itu sudah selesai haid, silakan datangi istri kalian dari arah yang kalian inginkan. Mau depan, mau belakang, mau kiri, mau kanan, atas, bawah, terserah. Ya, artinya kan kita diberikan kehendak untuk memilih. Ya. Nah, ini nggak tahu kalau yang belum punya istri ya, atau belum punya suami gitu kan, segera cari suaminya. Ya, stok suami sekarang ini makin berkurang. Berarti harus sharing ini. Ya, jadi diberikan kehendak sama Allah Ta'ala. Contoh yang lain misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mana contohnya? Ketika orang sedang sholat, ternyata kakinya sakit untuk berdiri, boleh dia duduk. Boleh duduk. Ya, boleh duduk. Itu dalam kondisi sholat wajib. Tapi dalam sunnah lebih gampang lagi. Orang yang melakukan sholat sunnah itu boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, meskipun dia dalam kondisi sehat. Dia diberikan pilihan. Kayak antum berbuka gitu loh. Boleh makan kurma, mau kurmanya itu kurma biasa, kurma ajwa,
pakai rutub, terserah. Kan diberikan kehendak, tidak harus. Antum, memang Nabi menyuruh kita berbukalah dengan ya. Tetapi kan tidak harus. Cuma kalau orang Indonesia itu jemaah, kurma itu sunnah, wajib itu gorengan. Ndak ono gorengan gak mantep. Ya. Jadi sing wajib ada itu gorengan. Ya ote-ote itu. Tahu isi ote-ote. Saya kalau ote-ote ndak bisa minggir saya. Harus stay di satu tempat. Tapi kalau ote-ote masih bisa minggir. Ya. Saya ketemu ote-ote itu jatuh cinta saya. Subhanallah jemaah. Nah ini Allah berikan kita kehendak. Nah, itu contoh dalilnya ya. Sekarang dari sisi realitanya, ya. Contoh dari sisi realitanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini kehendak untuk melakukan satu perbuatan atau meninggalkan. Ya, kehendak untuk melakukan satu perbuatan atau meninggalkan. Ya. Contohnya misalkan, ya, kayak itu tadi saya akan sampaikan, ada orang dia pergi ke satu acara. Di situ dihidangkan makanan secara prasmanan. Artinya kan dia harus bisa memilih di situ. Dia bisa memilih makanan A, dia bisa memilih makanan B, atau dia memilih semua. Nah itu kan namanya kita diberikan kehendak untuk memilih. Beda hal kalau kita dipaksa untuk kamu harus makan yang ini aja, yang lain tidak boleh. Itu namanya paksaan. Berarti memang tidak ada kehendak kita untuk memilih, tapi memang kita sudah dipaksa. Tetapi kita dalam satu kondisi kita boleh untuk memilih. Kayak antum pergi ke Pujasera tuh, ono akeh sing jualan. Apakah antum ketika masuk Pujasera itu dipaksa orang untuk harus beli makanan ini? Tidak. Antum pilih. Mau pilih makanan mana? Sesuai dengan selera antum. Akan begitu. Ya itu realnya aja seperti itu. Maka dari sini kita bisa membantah orang-orang yang mengatakan manusia tidak punya kehendak. Buktinya manusia bisa memilih mana yang mereka senangi, mana yang mereka inginkan. Tetapi semua itu tetap kembali kepada kehendak Allah. Kan begitu. Ketika hal tersebut ternyata dimudahkan untuk kita bisa mendapatkannya, berarti memang itulah kehendak Allah. Tetapi ketika hal yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan, berarti Allah memang belum berkehendak. Kayak contoh ada orang pengen beli rumah, saya pengen beli rumah di sini, tapi uangnya kurang cukup. Berarti kan Allah tidak berkehendak di situ. Ya. Dia berarti Allah tidak berkehendak di situ. Berarti Allah sedang menyiapkan tempat yang lebih baik, gitu aja. Ya. Kalau kata Pak Gus Dur, gitu aja repot gitu. Ya. Pokoknya hidup itu jangan repot-repot ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, Allah menghendaki kita untuk mendapatkannya mudah, berarti itulah memang yang Allah kehendaki. Tetapi kalau memang hal tersebut tidak bisa kita dapatkan, padahal kita sudah melakukan berbagai cara segala macam, segera kita kembalikan. Semua itu adalah di bawah kehendak Allah. Enak sudah hidup itu jemaah. Enak hidup kalau sudah seperti itu. Nyaman sudah hidup di situ. Bukan nanti malah menyalahkan Allah, bukan malah nanti kita begini, kita menunjukkan rasa kekecewaan kita. Ya. Kayak ada seorang laki-laki pergi ke rumah seorang wanita ingin dilamar, tahu-taunya nggak diterima lamarannya, langsung dia bilang, ya, dia bukan yang terbaik untukku. Ya. Berarti Allah telah menyiapkan yang terbaik untukku. Ya. Tetapi dalam hatinya, semoga kamu tidak dapat jodoh. Ini repot kok kayak gitu. Berarti dia tidak mengimani tentang kita diberikan kehendak, dan kehendak Allah itu di atas kehendak manusia. Taib. Nah itu dalil yang menjelaskan kepada kita tentang yang namanya bahwasanya manusia itu diberikan kehendak.
Tapi sekarang kita pindah ke poin berikutnya. Iman kepada takdir itu memiliki beberapa keutamaan. Ada buahnya. Ya, apa buah kita beriman terhadap takdir? Nah, yang pertama, di antara buah beriman kepada takdir ini adalah al-i'timad 'ala Allah inda fi'lil asbab bihaitsu la ya'tamid 'ala sababi nafsi li'anna kulla syai'in biqadarillah. Menjadikan kita tidak semata-mata bersandar kepada sebab. Menjadikan kita tidak semata-mata bersandar kepada sebab, karena segala sesuatu itu di bawah takdir Allah. Contoh nih, ada orang sakit pergi ke dokter berobat, itu namanya sebab. Sebab untuk sehat. Nah, tatkala dia pergi ke dokter, lalu ternyata dokter memberikan resep obat dan obat itu tidak bisa menghilangkan penyakit dia. Dia tidak boleh mengatakan, dia tidak boleh nanti mengatakan dokter nggak benar. Tidak. Berarti memang Allah tidak menghendaki kesembuhan melalui dokter tersebut. Atau sebaliknya, ternyata dengan resep dari dokter itu kita sembuh. Padahal kita itu sudah pergi ke dokter lain, ternyata dokter itu yang cocok dengan kita obatnya. Kita tidak boleh juga mengatakan bahwasanya kesembuhan itu di tangan dokter itu. Dia dokter itu sakit, dia pergi ke dokter yang lain kok. Kan begitu. Jadi menjadikan kita jangan semata-mata bersandar kepada sebab. Tetapi sebab yang kita jalani itu, semua itu juga merupakan takdir Allah. Itu dia. Ya. Orang ingin punya anak, sebabnya menikah. Tapi banyak orang yang sudah menikah, ternyata Allah belum memberikan anak. Padahal dia sudah mengambil sebab. Berarti memang takdir Allah tuh belum menjadikan dia memiliki anak. Kan begitu. Kemudian berikutnya, yang kedua, di antara faedah kita atau pelajaran yang terdapat dalam beriman kepada takdir ini, alla yu'jabal mar'u binafsihi inda husuli muradihi, agar orang itu tidak ujub terhadap dirinya atas pencapaian yang dia dapatkan, karena semua itu merupakan nikmat dari Allah dan takdir dari Allah. Ya. Karena yang kita dapatkan itu adalah nikmat dan takdir dari Allah. Jadi kita ini supaya tidak ujub gitu loh. Gara-gara saya itu sukses gara-gara saya. Nah, kalau memang Allah tidak menakdirkan sukses, kadang itu gitu kita. Acara itu kalau sukses kita bangga terhadap diri. Tetapi kalau dia tidak berhasil, takdir Allah katanya. Repot kita ini. Padahal sukses dan tidak suksesnya itu juga semua karena takdir Allah. Semua karena takdir Allah Ta'ala. Yang penting intinya kalau kita sudah mengambil semua sebab-sebab yang menjadikan kegiatan itu akan sukses, ketika tidak sukses itu juga sudah takdir Allah. Kalau dia sukses juga itu merupakan takdir Allah Ta'ala. Sehingga dari sini kata para ulama, orang yang meyakini akan hal ini itu akan menjadikan ujub hilang dalam dirinya. Karena umumnya sifat ujub itu dampak buruknya apa sih? Yunsihi syukra hadhihi nikmah. Orang ujub itu menjadikan dia lupa terhadap nikmat. Lupa sama nikmat. Coba lihat orang ujub itu.
Orang kalau sudah ujub, dia lupa sama nikmat. Karena dia menganggap semua itu merupakan sebab dirinya. Padahal kalau Allah memang menakdirkan usaha itu sukses, dia nggak ada di situ aja sukses secara itu. Nah, itulah yang dipahami oleh Umar itu. Subhanallah, pintarnya Umar bin Khattab itu. Ketika Umar mengganti Khalid bin Walid jadi panglima perang, bukan karena tidak ada sebabnya, agar manusia itu tidak berpikir sebab kemenangan itu karena Khalid. Bukan. Andai kata Khalid pun tidak ada, kemenangan itu di tangan Allah. Gitu dia jemaah. Cerdas ya Umar di situ. Subhanallah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara faedah kita beriman terhadap takdir itu adalah at-tuma'ninatu war-rahatu an-nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillah. Ketenangan dan ketentraman jiwa terhadap segala apa yang berjalan dari ketetapan Allah. Ya. Orang kalau beriman dengan takdir itu tadi, enak hatinya, nikmat. Lagi jalan tiba-tiba kena ceprit apa istilahnya? Ya apa namanya itu? Air gitu kan? Cipratan air. Sudah. Yang penting dia sudah minggir, sudah jalan di samping, kemudian dia sudah berusaha untuk menghindar tapi tetap kena, sudah langsung dia mengatakan qadar Allah. Semua takdir Allah. Coba kalau dia tidak beriman sama takdir, kurang ajar dia. Iya, mentang-mentang punya mobil, kan gitu. Kadang-kadang kan begitu kan? Padahal tidak. Semua itu sudah takdir Allah Ta'ala. Ada orang, dia berusaha untuk tetap sehat, menjaga pola makan, dia tetap sakit. Ya udah, semua itu memang takdir Allah sudah. Banyak orang bekerja tapi gak kaya-kaya. Takdir sudah memang demikian. Memang Allah tidak menakdirkan dia untuk menjadi wong suki, begitu. Ya. Namun kekayaan yang sejati itu bukan kekayaan pada harta. Laisal gina an kathratil arad, kata Nabi, lakinnal gina nafs. Kekayaan yang sejati itu adalah hati yang selalu bersyukur. Itu kekayaan sejati. Banyak orang kaya tapi gak bersyukur, selalu merasa miskin dia. Siang malam kerja lembur, keluarga ditinggalkan, anak istri tidak diperhatikan. Bayangkan ya, orang ibadah saja berlebih-lebihan itu tidak boleh, apalagi kerja berlebih-lebihan. Antum ibadah sampai lupa keluarga gak boleh. Contoh Abu Darda sholat dari habis isya sampai menjelang subuh, sampai istrinya tidak ditemani tidur. Itu tidak boleh, padahal dia dalam kondisi beribadah sama Allah, sholat. Gimana orang kerja, sudah kerja pagi 8 jam, tambah lembur, pulang ke rumah jam 1, istri sudah tidur, dia tidur, bangun, berangkat lagi jam 5. Setiap hari kayak gitu ya. Setiap hari kayak gitu. Nah itulah cara ya. Makanya kadang-kadang ya itu tadi, kita perlu untuk memperhatikan masalah ini ya. Jadi ketenangan jiwa, ketentraman hati, itulah yang akan melahirkan atau yang akan dilahirkan oleh kita beriman terhadap takdir. Sudah kita beriman sama takdir itu enak jemaah. Hidup ini nyaman, tentram hidup ini kita beriman sama takdir. Namun itulah terkadang manusia karena kejahilan mereka, akhirnya mereka pun ya jauh dari mendapatkan manfaat iman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekiranya yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Monggo kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah.
Sini baru kerasa ini. Sudah panas tadi. Tidak ada pertanyaan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullah khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa kajian Darul Ihsan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.